Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini, gue akan bahas tentang XRP ya, atau Ripple yang sering banyak kalian request nih. Jadi di sini gue nggak akan bahas tentang hasil sidang atau bagaimana sidangnya XRP dengan SEC ya. Cuma di sini gue akan bahas dari fundamentalnya aja gitu loh, supaya kalian tahu XRP itu kira-kira fungsinya apa gitu loh, bagaimana fundamentalnya dan tujuannya itu apa. Nah, sejauh ini kebanyakan orang hanya tahu XRP itu digunakan untuk transaksi pembayaran atau pengiriman uang antar bank. Contoh, kita di Indonesia kita ingin mengirimkan uang kita misalnya ke negara Amerika. Nah, itu dia hanya butuh waktu beberapa detik dan kita mengirimkan kita dalam bentuk rupiah dan si penerima akan mendapatkan dalam bentuk USD. Kayak gitu. Namun ternyata XRP itu nggak fungsinya cuma itu aja. Jadi dia memiliki banyak tujuan dan banyak fungsi. Nah, kira-kira apa? Kita langsung cek aja ya. Jadi XRP ini dengan tagline itu the best digital asset for payment ya. Kalau bisa Indonesianya adalah dia ini XRP merupakan sebuah platform untuk pembayaran digital terbaik kayak gitu. Aset pembayaran digital terbaik. Nah, kalau coin market cap kita lihat di sini XRP ini saat ini di ranking 7 ya, saat video ini dibuat. Dia di ranking 7 dengan harga per tokennya atau harga per koinnya itu di angka 0,6 dolar per 1 XRP. Nah, total pasokan maksimal dia ya di angka kalian bisa lihat di sini ya. Ini 100 miliar. Oke. 100 miliar maksimal supply dia. Lalu yang sudah beredar, yang sudah dicetak itu di angka 99 990 365 juta koin XRP itu yang sudah dicetak ya, sudah dicetak. Lalu pasokan supply yang beredar ya, XRP yang beredar itu adalah yang bisa kita beli, kita bisa perdagangkan, bisa kita jual di exchange. Yaitu yang beredar di masyarakat, kalau kalian bisa lihat di sini ada di angka 46 miliar 244 juta 517.593 XRP koin, yaitu 46%-nya. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu dipegang oleh perusahaan Ripple atau perusahaan yang membuat XRP ini gitu loh. Oke ya, sisanya dipegang perusahaan Ripple. Nah, eh, XRP kalian bisa beli di beberapa exchange besar ya, dia udah listing di exchange besar, contoh kayak Coinbase, Binance, Bitstamp, Kraken, Sex.io, Bitfinex, Luno, Bittrex, Independent Reserve dan Liquid ya, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya ya. Jadi ini dia sudah listing di lebih dari 100 market dan exchange di seluruh dunia. Nah, kita lihat dari segi XRP ini gitu loh. Ya, kita lihat dulu dari apa itu XRP ya. Jadi XRP ini berbeda ya. Jadi kalian jangan lihat Ripple berarti XRP. Belum tentu. Jadi dia ini ada bilang dia ada perbedaan yaitu XRP, Ripple dan RippleNet. Ya, jadi XRP itu adalah sebuah mata uang atau cryptocurrency yang berjalan pada platform pembayaran digital yang disebut RippleNet. Jadi RippleNet ini itu adalah sebuah platformnya, XRP itu adalah sebuah tokennya, ya, dan Ripple adalah perusahaan yang menciptakan XRP dan RippleNet. Oke ya. Nah, RippleNet ini itu bisa dibilang XRP Ledger. Oke, jadi XRP Ledger itu adalah open source ya. Dia ini merupakan database buku besar terdistribusi ya, yang disebut dengan XRP Ledger. Oke, sedangkan RippleNet ini dijalankan oleh perusahaan bernama Ripple. Jadi bisa dibilang jadi dari Ripple dia ke RippleNet, dari RippleNet dia baru ke XRP kayak gitu. Oke ya. Nah, XRP ini dibuat oleh Ripple untuk menjadi alternatif yang cepat, lebih murah dan lebih scalable untuk aset digital lainnya dan platform pembayaran moneter yang ada seperti Swift. Nah, buku besar RippleNet ini dikelola oleh komunitas XRP global dengan perusahaan Ripple sebagai anggota aktif. XRP Ledger memproses transaksi kira-kira sekitar 3-5 detik per transaksinya, atau setiap kali node validator independen mencapai konsensus tentang urutan dan validasi transaksi XRP sebagai lawan dari penambangan bukti kerja seperti Bitcoin. Siapapun dapat menjadi validator Ripple dan daftarnya saat ini terdiri dari Ripple bersama dengan universitas, lembaga keuangan, dan lainnya.
Jadi bisa dibilang kalau XRP ini merupakan proof of stake, sedangkan Bitcoin adalah proof of work. Jadi mereka berusaha memecahkan masalah skalabilitas, kecepatan, dan biaya transaksi yang mahal dan tinggi. Oke ya. Nah, di sini XRP juga punya produk lainnya ya. Dia punya produk itu namanya XRP Wallet ya. Jadi XRP Wallet ini tuh digunakan untuk menyimpan aset kripto seperti contoh XRP ya, dan juga dia bisa menyimpan aset kripto lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya ya. Lalu dia juga nantinya akan bisa menyimpan NFT ya. Jadi seperti kayak Trust Wallet dan SafePol di mana kita bisa menyimpan berbagai aset kripto kita di sana. Kita juga bisa menyimpan NFT token di sana juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk walletnya sendiri ya, XRP Ledger ini software wallet itu dia dari ada Ripple Lab, Ripple X ya, ada Sump, ada Trust Wallet dan GitHub. Lalu untuk hardware walletnya itu udah ada di Trezor, Ledger dan Secalot. Oke ya, jadi ini untuk XRP walletnya kayak gitu. Nah, selain itu apa itu XRP gitu loh. Jadi token XRP ini itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Jadi kalau tadi udah ada walletnya, nah dia ini sebuah digital asset untuk dibangun sebagai alat pembayaran atau payment. Jadi XRP ini digital asset yang dibangun untuk payment dengan native digital asset di XRP ledgernya, yaitu yang open source tadi ya. Nah, dia bisa dibilang kayak kayak blockchain ya. Jadi XRP Ledger ini bisa dibilang kayak blockchain di mana setiap transaksi itu akan dicatat di XRP Ledger. Oke. Dengan decentralized ya, tentunya decentralized menggunakan teknologi blockchain dengan transaksi 3 sampai 5 detik ya. Dia ini tentu saja cepat, skalabilitas low cost ya, biar rendah dan sustainable. Lalu XRP ini untuk kehidupan nyatanya seperti apa, dia bisa digunakan untuk user ya. Jadi kita bisa menggunakan XRP ini untuk user. Lalu dia juga ada bisnis untuk ledgernya ya. Lalu tentu saja real world impact, atau dia ini memiliki dampak yang cukup baik untuk bumi kita gitu loh. Maksudnya contoh kayak gini ya, green by nature gitu loh. Karena dia kan konsensusnya itu bisa dibilang proof of stake. Jadi tentu saja untuk penggunaan teknologinya itu menggunakan listrik yang jauh lebih rendah dibandingkan Bitcoin gitu loh. Kalau kita pengen bandingin dengan Bitcoin dan Ethereum, tentu saja XRP ini bisa dibilang dia ini lebih hemat karbon lah, lebih hemat karbon dioksida dan lebih hemat listrik kayak gitu. Oke ya. Lalu kita lihat untuk penggunaan XRP bagi user. User itu adalah kita nih, para pengguna individu ya. Buat kalian yang para pengguna individu. Jadi ini adalah fungsi dari XRP itu sendiri. Yang pertama kita lihat di sini adalah dia ini cross border payment. Nah, ini yang contoh yang tadi di bank ya. Jadi orang itu cuma taunya itu cross border payment doang, di mana kalian mengirimkan uang dari Indonesia ke negara lain itu hanya butuh waktu 3 sampai 5 detik ya, lebih cepat 3 sampai 5 detik. Lalu kalian juga biayanya rendah dibandingkan kalian menggunakan bank konvensional. Oke. Lalu dia juga langsung mengubah mata uang kita gitu loh, fiat kita. Jadi kita dari RP kita masukin dan ketika nyampe di negara sana langsung jadi USD. Oke? Itu yang cross border. Lalu yang kedua adalah micro payment ya. Micro payment ini maksudnya adalah kita bisa menggunakan XRP kita itu untuk membayar berbagai produk micro payment. Contohnya apa? Contohnya game ya, item game segala macam, voucher segala macam ya. Terus konten, lalu ada web monetizing ya, atau monetasi web. Contoh kayak ya bisa dibilang kayak YouTube kali ya. Jadi kan ada monetasinya kayak gitu. Nah, XRP ini bisa digunakan untuk pembayaran hal-hal seperti itu gitu loh. Lalu digital cryptocurrency wallet yang tadi gue jelasin ya, dia ada walletnya. Lalu exchange, tentu saja dia udah masuk ke exchange ya. Di berbagai exchange kita bisa beli dan jual. Lalu ada institutional trading ya. Jadi dia juga ada market institusionalnya gitu loh. Nah, lalu untuk bisnisnya nih, kalau tadi kan untuk usernya, nah sekarang untuk bisnisnya. Jadi sebenarnya kurang lebih produknya sama aja, cuma ini targetnya untuk para pembisnis gitu loh, para perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan sistem dari XRP Ledger atau blockchainnya XRP, bisa dibilang kayak gitu ya.
Dia jadi tentu saja untuk aset kustodi ya. Jadi aset kustodi ada payment processing ya untuk pembayaran processing, lalu ada micro payment. Micro payment itu yang kayak tadi yang gue jelasin ya. Lalu ada wallet, ada music, NFT ya tentunya ya. Lalu on demand liquidity dia juga ada. Lalu ada gaming, infrastruktur, security dan application. Seperti itu ya. Nah, untuk aplikasinya saat ini untuk aset kustodi itu ada di Bitco. Lalu untuk payment processing ada di BitPay ya. Lalu untuk web monetizing itu ada di Coil dan ada online gaming itu di Forte ya. Lalu ada wallet and platform itu di GitHub ya. Lalu wallet and apps itu ada di Exodus. Lalu ada musik itu ada di Rise in Space, on demand liquidity di Ripple, di Ripple-nya ya. Lalu infrastrukturnya itu di Tower Labs, security-nya itu di Explorer, dan aplikasinya itu di XRPL Labs. Oke? Jadi ini yang sudah jalan di berbagai industri bisnis kayak gitu. Nah, lalu XRP itu bisa di staking atau enggak? Biasanya ada sering banget pertanyaan kayak gini. Untuk XRP sendiri itu dia nggak bisa mungkin beberapa DeFi itu ada yang menerima staking XRP single pool. Ya, single pool itu yang kayak kita staking cake untuk mendapatkan cake. Nah, itu sebutannya single pool gitu loh. Nah, mungkin beberapa DeFi ada yang seperti itu, kalian bisa cari sendiri ya. Namun yang paling aman ya, paling aman kalau kalian pengen mencari yang paling aman, gue bisa menyarankan itu di PancakeSwap ya. Di sini itu farms ya, dia jadi bukan single pools melainkan dia farms. Kalian bisa lihat di sini itu ada XRP pairing BNB farms ya, dengan bunga per tahunnya di angka 39,59% per tahunnya. Jadi kalau kalian pengen staking XRP ya di farmsnya PancakeSwap, kalian harus buat LP tokennya dulu dengan pairnya itu XRP BNB LP kayak gitu. Oke ya. Nah, lalu yang harus apalagi yang harus kita lihat. Nah, buat kalian yang penasaran sama sidangnya XRP seperti apa, gua akan bahas sedikit aja ya. Jadi kalian harus catat tanggal penting ya. Di sini ada dua tanggal penting yaitu 15 Agustus 2021 dan 15 Oktober 2021. Apa yang akan terjadi di sidang itu ya, itu kalian bisa baca di berita ini ya, nanti linknya gue taruh di deskripsi, kalian translate aja ke bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Inggris ya. Gue nggak akan bahas tentang sidangnya terlalu dalam karena itu akan rumit banget ya, nggak cukup. Yang perlu kalian tahu adalah gini, jadi sebagian banyak orang itu yang membeli XRP mereka nggak tahu sebenarnya SEC dan XRP itu apa sih yang disidangkan, apa yang dipermasalahkan oleh SEC sehingga menyidangkan XRP gitu loh. Nah, di sini gue akan cerita sedikit. Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau kalian lihat di sini di total pasokan XRP ya, total pasokan XRP saat ini kan dari 100% dia itu yang 100 miliar itu yang beredar di market atau di pasaran adalah di angka 46%. Berarti masih ada sisa 54%. Oke ya. Nah, 54% ini itu dipegang oleh si Ripple sendiri gitu loh. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau pihak Ripple tiba-tiba menjual semua XRP-nya? Nggak usah semua deh, kita sebut menjual 10% dari 54% tersebut gitu. Maka itu akan mempengaruhi harga, menjadi harga itu akan tidak stabil dan anjlok seperti itu. Nah, SEC mereka menuntut XRP untuk melepas seluruh 54% ini secara perlahan-lahan, secara dikit-dikit ke market, ke masyarakat. Tujuan apa? Tujuannya supaya menjadi desentralisasi ya. Tentu saja blockchain itu kan pada dasarnya kan desentralisasi kan. Nah, kalau 54%, gak usah 54%, 30%-nya aja dipegang oleh XRP, oleh Ripple, itu aja udah masuk ke kategorinya itu sentralisasi. Nah, ini dipegang 54%-nya gitu loh. Jadi jadi XRP ini bukan token desentralisasi, namun koin sentralisasi kayak gitu. Jadi ini yang dipermasalahkan oleh SEC. Jadi SEC nggak mau kita sebagai pengguna itu dirugikan oleh Ripple. Sebenarnya kayak gitu. Jadi tujuan SEC itu baik ya. Nah, banyak orang yang sangat nggak suka dengan SEC ya, karena mereka kan membeli XRP ya, mereka membeli XRP, mereka mendukung Ripple, dan mereka itu nggak suka dengan SEC ya, menganggap SEC itu bahaya lah atau musuh mereka karena menuntut
Ripple gitu loh. Padahal kalau kalian baca beritanya baik-baik ya, kalian pikirkan dengan matang-matang, sebenarnya tujuan SEC ini dia itu nggak untung apa-apa gitu loh. SEC ini dia fokus untuk melindungi kita sebagai konsumen, sebagai user, sebagai pengguna ya, supaya nanti suatu saat kalau misalnya Ripple amit-amit dia menjual sebagian besar kepemilikannya, maka yang dirugikan itu adalah kita sebagai pengguna kayak gitu. Jadi eh, Ripple harus melepas sebagian SRP-nya ya ke market secara perlahan-lahan supaya market nggak langsung anjlok ya, bisa pulih dengan pelan-pelan dan menjadi desentralisasi. Jadi itu yang diinginkan oleh SEC kayak gitu. Oke, jadi menurut gua pribadi adalah membeli XRP untuk sebagai diversifikasi aset itu nggak masalah ya, it's okay gitu loh. Memang dari segi tujuan dan fungsinya itu menurut gue itu cukup bagus. Namun yang kalian harus ingat adalah eh, namanya manusia ya, mau namanya manusia itu punya sifat namanya greedy ya, punya sifat namanya rakus gitu loh, rakus akan harta, keuang segala macam kayak gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa isi hati dan pikiran dari tiap orang, oke? Bahkan perusahaan besar ya, itu bisa melakukan scam gitu loh, bisa melakukan dump ya. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu seperti apa pikiran dari CEO Ripple, seperti apa tujuan dia apa. Ya, kalau kalian pengen tahu, perusahaan besar pun itu bisa melakukan scam. Contohnya apa? Contohnya kayak BitConnect aja. Kita tahu BitConnect itu merupakan skema piramida atau skema Ponzi terbesar di dunia yang paling terkenal ya dalam hal bidang aset kripto gitu loh ya, BitConnect. Nah, SEC itu pengen XRP ini atau Ripple ini enggak seperti BitConnect itu. Makanya dia melakukan atau mengajukan sidang di peradilan seperti itu. Jadi tujuan SEC ini kalau kita baca benar-benar tujuan itu mulia gitu loh, pengen melindungi kita kayak gitu. Jadi harusnya kita sebagai pengguna ya kita harus bisa berpikir lebih bijak lagi dan mengambil langkah-langkah yang jauh lebih baik lagi kayak gitu. Oke ya. Jadi itu pembahasan tentang sidang dan tujuan dari SEC sendiri ya. Terlepas dari tujuan baik dari SEC maupun dari Ripple, baik lagi kita lihat setiap manusia itu punya sifatnya masing-masing. Jadi gue sarankan kalian pikirkan matang-matang dengan bijak sebelum kalian melakukan investasi gitu loh. Oke ya, di sini gue nggak mendukung siapa-siapa, gue hanya memberikan fakta aja apa yang gue temukan. Kalau pendapat gue dengan kalian itu berbeda, ya it's okay, nggak masalah gitu loh. Ya, karena tiap manusia kan memiliki pendapatnya masing-masing gitu. Oke ya, jadi ini aja sih untuk pembahasan tentang XRP atau Ripple ini ya. Semoga apa yang gue sampaikan ini tersampaikan ke kalian ya. Fungsi XRP itu nggak cuma untuk sebagai alat pembayaran atau alat transfer duit di bank, namun dia juga bisa digunakan untuk berbagai hal gitu loh, dari mulai wallet dia, mulai dari ledgernya dia atau blockchainnya dia ya, untuk pencatatan transaksi, ada NFT, ada game dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi paling di next video ya. Jadi kalian bisa memberikan pendapat kalian di komentar ya, apakah XRP ini oke atau enggak, atau apa yang kalian dapatkan di video ini semoga bisa membantu kalian untuk kedepannya dalam melakukan investasi. Oke ya, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.